Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafruddin Sofi dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Padepokan. Salah satu mata kuliah yang saya ambil yakni apresiasi drama. Mata kuliah apresiasi drama merupakan mata kuliah wajib di semester 2. Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengkajian drama sebagai karya sastra dan atau teater sebagai seni pertunjukan. Mata kuliah apresiasi drama ditempuh sebanyak 16 pertemuan, 14 pertemuan untuk perkuliahan, sedangkan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. CPMK 1 mahasiswa menjelaskan hakikat apresiasi drama. Sub CPMK 1 untuk pertemuan ketiga yakni mahasiswa mampu menjelaskan pengertian apresiasi drama, baik apresiasi secara langsung maupun tidak langsung dengan bahasa lisan ataupun tulisan. Model pembelajaran yang saya gunakan yakni problem based learning dengan metode ceramah dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, artinya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Semoga apa yang kalian dapatkan pada pagi ini bermanfaat. Baik, untuk melihat konsentrasi kalian, masih ingat ya dengan tepuk tangan. Ya. Ketika saya mengucapkan selamat pagi, silakan kalian tepuk tangan 1 kali. Ketika saya mengucapkan selamat siang, silakan kalian tepuk tangan 2 kali, 1, 2. Ketika saya mengucapkan selamat malam, silakan kalian tepuk tangan 3 kali, 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Alhamdulillah, ini konsen yang bisa. Untuk teman-teman mahasiswa, silakan diisi presensi. Untuk kode presensi sudah saya kirimkan di WhatsApp masing-masing. Silakan lebih jauh. Baik, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan apresiasi drama. Di sini, apakah ada yang pernah bermain drama? Belum pernah ada yang bermain drama. Melihat pementasan drama? Siapa yang sudah pernah melihat pementasan drama? Silakan dapatkan tangan. Saya pernah melihat pementasan drama yang berjudul Titik Pulang. Penulisnya itu Mbak Warahmawati. Titik Pulang tersebut menceritakan tentang film di mana anak yang sering menggunakan uang kuliah untuk hal-hal yang tidak perlu, lalu dia terjerat dunia malam, mengalami penyiksaan dari pacarnya, lalu bertobat dan meminta maaf kepada ibunya. Terima kasih Mbak. Beri tepuk tangan untuk Mbak. Hai Mbak, apakah ada lagi yang pernah melihat pementasan drama? Ya, dengan Mbak siapa? Mbak Ina. Mbak Ina, pementasan apa Mbak Ina? Di pementasan pas PIC. kan itu menceritakan satu anak yang pintar banget, terus namanya Alia kalau nggak salah Pak. Nah terus si Alia kan pintar, tapi ketemu 3 cewek, 4 kalau nggak salah 3.
tahun SMA 3 itu disuruh-suruh terus tuh, disuruh ngerjain tugas, disuruh terus. Nah terus si Alia tuh kayak ketemu satu cowok yang nyemangatin dia, terus dia suruh bangkit, suruh melawan si pembuli itu yang suruh ngelihin dia. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ucapan pembelajaran pada hari ini yakni mahasiswa mau menjelaskan pengertian apresiasi drama dengan baik. Untuk teman-teman mahasiswa, saya akan membacakan naskah monolog yang berjudul Manifesto Orgil karya 7 SP. Manifesto Orgil. Saudara, telah lama pepohonan di teras itu diam membek. Tanpa angin membelai luku seperti kemarin dulu. Telah lama jalan sepi, tak ada keriuhan lagi. Di mana pelukis, gelandangan, dan seniman bersatu janji. Tangkap pagi dan taklukkan malam, tangkap pagi dan tundukkan gelap. Ini bukan kisah siapa-siapa, juga bukan kisah orang bernama. Ini tentang kita, ya, kita yang berada seberang. Jika duka membuat kita terhenti, jika kabut itu membuat kita terhenti, kita bukan siapa kita bukan apa-apa di negeri yang kaya raya. Kita bersatu seperti lelaki di seberang sana. Di bumi yang compang-camping ini, di negeri milik orang asing ini, kita bebas menjual harga diri. Para lelaki menggadaikan anak istri, para perempuan mengobrol kehormatan. Di televisi, di jalan, di taman kota, bahkan di kamar mandi. Seperti seberang sana. Kita tidak membutuhkan penyair atau pembaca narasi bicisan. Kata-kata membuat kita tak bisa apa-apa. Kata-kata tak membuat kita terjaga. Kata-kata tak membuat kita bersadar. Seperti burung gagak terbang mencari mangsa. Kita membutuhkan puisi, tidak sekedar kata-kata. Seperti matahari kehilangan imajinasi, seperti bulan kehilangan wajah beliau. Kau berpuisi, kita bersyair. Sekedar menghibur diri. Puisi itu untuk menghibur diri. Dan penyair sepertimu kurang membutuhkan diri. Lihatlah bagaimana tanganku bergerak, bagaimana tubuhku tersentak, bagaimana baju kebanggaan. Itu semua metafor. Lelaki itu adalah metafor atas nilai yang kotor. Jika angin pagi menghangatkanmu kembali, dia akan menyambut di sudut ruang tamu, membagi cinta palsu dan perhatian semu. Anehnya, kita menerima dengan senyum tersipu. Aku suka bagian dari kata-katamu. Kita menerima dengan senyum tersipu. Kita memang harus tersenyum. Ya, tersenyum meski kehilangan harga diri diriku sana sini. Kita bisa apa? Lihatlah penjual kopi di ujung sana. Ya, tersenyum tanpa pikiran untuk sebentar. Kamu seharusnya tidak memotong puisi-puisiku. Lelaki sejati selalu mencintai pagi dan menikah malam di ranjang yang sepi. Kau tahu? Lelaki gila. Kau telah menemukan kata kunci. Inti dari semua puisi-puisi, inti dari semua syair para nabi. Orang-orang gila
imajinasi kau banting peradaban korup ini. Merebut imajinasi karena aku benci peradaban korup ini. Semua orang memaki amarah tak terhenti, termasuk kau. Semoga berpengaruh di negeri ini. Tetapi kita lupa, di negeri ini tidak membutuhkan imajinasi. Negeri ini hanya membutuhkan orang gila. Beri aku satu orang gila, akan membawa si pembawa petaka. Atau tak perlu mencari orang gila di mana-mana. Disinilah orang gila itu, disinilah pembawa petaka itu, disinilah sang pembawa perubahan itu. Karena restorasi harga mati, perubahan mutlak diyakini. Saudara-saudara, biarpun langit masih membiru, gadis-gadis di depanku tetap berkulit kuning. Jangan lupa coblos hatinya. Orang gila boleh bicara apa saja, orang gila boleh bertingkah apa saja. Tak ada hukum yang mengaturku, tak ada penjara yang mampu mengurungku. Aku bebas kemana-mana, menikam siapa saja. Dan besok pagi aku akan pasang baliho besar bertuliskan Ojolan orang gila vision. Dan untuk kalian di sini, ini bukanlah paparan visi misi atau janji-janji untuk menipu tetangga sendiri atau kata-kata manis seperti puisi. Ini adalah manifesto. Sebelumnya, tegakkan posisi duduk Anda, tidak perlu berdiri. Karena saya yakin semua normal, saudara-saudara dengan penuh kegilaan hati, semua orang gila memaklumi dan tetap bertahan di sini. Mari bersatu janji, kita gila pasti berani hidup di negeri yang tak punya malu lagi. Kita harus lebih gila dari mereka di sana yang korup tapi bangga, yang menipu tapi tersipu, yang pintar tapi kepinggir. Sebagai orang gila, jangan heran para orgil harus merapatkan barisan melawan semua kewarasan. Orgil harus memiliki ketegasan sikap. Kita butuh manifesto yang menyatakan apa. Inilah manifesto orgil. 1. Turunkan harga, perbaiki gizi. 2. Bubarkan apapun yang menghalangi tegaknya nurani. 3. Tegakkan hak-hak sipil warga sipil sama rata, sama nilai. Merdeka, saudara-saudara. Anda percaya sikap gila pasti bisa. Orang gila bukan tak berdaya, orang gila punya kuasa. Inilah manifesto. Berdasarkan apa yang sudah kalian lihat tadi, ya, kira-kira kata apa? Tentang orang gila yang hidup bebas. Tentang orang gila yang hidup bebas, beri tepuk tangan. Masih ingat tadi karya siapa? Karya Cucuk SP. Ya, salah satu bentuk mengapresiasi, ya, itu salah satunya bisa kita lihat tadi, ya, dengan melihat penampilan, ya. Kemudian bisa juga dengan ketika kalian itu membacakan atau mengumpaskan naskah tersebut. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah mengapresiasi, ya, mengapresiasi karya siapa? Karya Cucuk SP itu salah satu bentuk mengapresiasi. Warna sampai sini terkait dengan apresiasi. Kemudian ada yang beliau siapa? Nah, yang sedang mengungkapkan hal seperti ini. Ya, Mbak siapa? Mbak Indri, silakan Mbak Indri. Pria yang di foto itu adalah W.S. Hendra. Ya. Beliau adalah W.S. Hendra. Beri selamat kembali. Beliau tidak hanya aktif di puisi, beliau hanya aktif juga memerankan sebagai aktor, ya, menulis naskah dan lain sebagainya. Ya, jadi yang sudah dilakukan oleh Hendra di dalam kelas, misalnya saya sudah menampilkan atau membacakan sebuah puisi. Kemudian teman-temannya ketika melihat, kemudian mereka mendengarkan Hendra membaca puisi, mereka tepuk tangan. Itu salah satu bentuk apresiasi. Jadi apresiasi itu apa untuk teman-teman mahasiswa?
Setelah kalian melihat tadi, ya, kalau misalnya kalian mengamati dari awal sampai dengan akhir, bisa menyimpulkan apa itu apresiasi. Ya, silakan Mbak Wawa. Jadi apresiasi itu bentuk menghargai proses atau memberikan sebuah penghargaan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Wawa, betul sekali. Ya, untuk apresiasi itu memiliki makna Qul Aminuddin, menghargai atau mengindahkan. Ya, apresiasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin atau appreciatio. Ketika kalian itu memiliki naskah drama, kemudian naskah drama itu dipentaskan, ya, itu kan bagian dari mengindahkan, ya, dari teks kemudian berupa pertunjukan, ya, dirubah menjadi sebuah pertunjukan. Kemudian ada apresiasi atau menghargai, ya, berupa misalnya ini tepuk tangan, ya, kemudian filman, ya, dan lain sebagainya. Itu apresiasi menurut Aminuddin. Selanjutnya ada apresiasi menurut Aminuddin terbagi menjadi dua. Ada apresiasi sastra secara langsung dan apresiasi sastra secara tidak langsung. Untuk lebih lanjut, ya, kita ada diskusi, ya. Untuk kelas ini nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok, silakan duduk secara berkelompok terlebih dahulu. Duduk secara melingkar. Baik, sudah duduk secara berkelompok. Ada yang belum dapatkan kelompok? Sudah semua? Baik, saya akan bagikan satu teks. Ya, silakan kalian analisis teks tersebut. Jadi kalian mencari perbedaan, ya, antara teks yang sudah saya bagikan tadi dengan perform atau penampilan yang sudah saya lakukan tadi, ya, penampilan monolog, ya, atau puisi monolog yang berjudul Manifesto Cordial. Kalian cari perbedaannya dan persamaannya. Setelah itu baru kita akan membuat konsep apa sih apresiasi sastra secara langsung dan tidak langsung. Untuk waktu berdiskusi 30 menit dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, mahasiswa, sesi diskusi sudah selesai. Selanjutnya ada sesi pemaparan hasil diskusi. Ada yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ya, silakan dari kelompok 1. Silakan bisa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan apresiasi secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada apresiasi secara langsung, yaitu bisa dengan cara melihat pentas drama atau membacakan naskah drama. Seperti yang sudah kita lihat tadi, penampilan dari Bapak Sofi tentang Manifesto Cordial. Yang kedua ada apresiasi secara tidak langsung, yaitu bisa dengan cara menganalisis drama atau mengkaji drama menggunakan teori. Contohnya yang sudah dibagikan oleh Pak Opi tentang suatu kajian stilistika. Mungkin seperti itu. Baik, beri tepuk tangan. Baik, berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, ya, kita menyimpulkan terkait dengan apresiasi sastra secara langsung dan tidak langsung. Ini ada pendapat ahli menurut Aminuddin. Bisa kalian lihat di slide ini, ya. Nah, tengok. Ya.
Apresiasi sastra secara langsung adalah kegiatan membaca atau menikmati cipta sastra berupa teks maupun performansi secara langsung. Seperti yang sudah saya lakukan tadi ketika membacakan naskah puisi monolog, itu bisa dikatakan sebagai apresiasi sastra secara langsung. Untuk apresiasi sastra secara tidak langsungnya, seperti yang sudah kalian analisis tadi, ya, ada naskah drama yang dianalisis dengan menggunakan teori sastra atau dengan menggunakan katakan stilistika. Ya. Jadi untuk apresiasi sastra secara tidak langsung adalah kegiatan yang dapat ditempuh dengan cara mempelajari teori sastra. Tentunya itu bisa, ya, kalau misalnya sudah kalian diskusikan tadi, itu merupakan stilistika, ya, membaca artikel yang berhubungan dengan sajarah. Jadi menurut Aminuddin, ya, apresiasi itu ada apresiasi sastra secara langsung dan apresiasi sastra secara tidak langsung. Sampai sini ada yang bisa sebelum kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada pendapat Oscar Entable dalam Aminuddin. Beliau menyatakan bahwa apresiasi drama, ya, terdapat 3. Ya, itu ada aspek kognitif, kemudian aspek emotif dan aspek evaluatif. Mas coba bisa dilakukan gitu ya. Yang aspek kognitifnya terlebih dahulu. Aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelek masyarakat dalam upaya memahami unsur-unsur kesastraan yang bersifat objektif. Ya, keterlibatan intelek pembaca dasar unsur-unsur objektif, kira-kira unsur-unsur di dalam drama itu apa saja sih? Unsur pembangunnya ada apa saja sih? Ada tema, kemudian ada kemudian ada alur, ya, atau konflik dan yang lain ada beri tentang untuk semuanya. Itu aspek kognitif. Selanjutnya itu ada aspek emotif, ya, atau aspek emosi di situ, ya. Bisa minta tolong Mas Doki bacakan ya aspek emotif. Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang dibaca. Baik, ketika kalian melihat penampilan drama, kemudian mendengarkan atau membaca naskah drama, kira-kira pernah nggak terlibat emosi kalian tiba-tiba merasa sedih, ya, merasa marah? Ya. Kalau misal kalian tadi melihat atau mendengar saya baca puisi nomor SP, kira-kira marah, sedih kan? Marah dan sedih, ya, karena kondisi yang berada di Indonesia ini ternyata puisi nolong yang dibuat oleh Cucuk SP itu ternyata relevan dengan kondisi bangsa pada saat ini. Jadi ya, padahal itu puisi nolong dibuat tahun berapa sih kira-kira? Tahun berapa? Bagian yang belakang. Ya, tahun 2014, ya, itu puisi nolong naskah tersebut dibuat tahun 2014. Artinya naskah tersebut, puisi nolong tersebut itu kan relevan sekali dengan kehidupan kita atau apa namanya pada zaman sekarang. Ya, ini sampai sini ada yang mau sampaikan? Tidak ada. Kalau misalnya kita lanjutkan lagi, kemudian ada aspek evaluatif. Ya. Bisa kita tolong dibacakan? Aspek evaluatif yaitu berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baik buruk, indah, tidak indah, sesudah, tidak sesuai. Ya. Oke, terkait dengan aspek evaluatif memberikan penilaian baik dan buruk. Ketika kalian melihat film ya, kemudian filmnya jelek, ya, kemudian drama, ya, wah dramanya jelek, itu kan memberikan aspek apa? Evaluasi baik buruknya seperti kalian. Sampai sini yang mau sampaikan. Menurut pendapat Oscar Entable, menurut
Alimuddin adalah punya Alimuddin. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini ada pendapatnya Rusyana, ya. Ada apresiasi itu kadarnya bertingkat-tingkat dari yang rendah hingga yang tertinggi. Dengan Mbak siapa? Mbak Najwa. Bisa kita tolong dibaca Mbak Najwa? Apresiasi itu kadarnya bertingkat-tingkat dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama, apabila kita menyadari pula bahwa ada kaitan antara karya sastra dengan aspek-aspek luarnya, misalnya dengan mengaitkannya pada aspek kehidupan, maka kita telah sampai pada tingkat tertinggi. Ya, contohnya apa nih mengaitkan dengan kehidupan? Kira-kira apa? Ketika kalian itu membuat naskah film terkait dengan bullying, ya, kemudian ketika kalian melihat itu ternyata dampak psikologis yang ditimbulkan itu ternyata berbahaya sekali setelah kalian melihat itu. Kira-kira kalian mengaitkan dengan kehidupan, saya mau berperilaku atau saya mau berbuat jahat nih, otomatis kan saya tidak mau lah, kasihan nanti dampak psikologis yang ditimbulkan oleh si korban, otomatis kan seperti itu. Ya, itu tingkat yang pertama. Kemudian tingkat yang kedua, Mbak siapa? Meisha. Mbak Meisha, bisa minta tolong dibacakan Mbak Meisha. Apresiasi tingkat kedua terjadi apabila daya intelektual kita bekerja demikian, misalnya dengan mencermati karya sastra sebagai sebuah bangunan utuh yang di dalamnya terdiri atas paduan unsur-unsur. Baik, masih ingat tadi unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam drama? Ada tema sampai dengan konflik atau alurnya, ya. Unsurnya itu berada di nomor 2. Kemudian yang ketiga, Mbak siapa? Sheila. Mbak Sheila, kita tolong dibacakan Mbak Sheila. Apresiasi tingkat pertama terjadi apabila kita mengalami pengalaman yang tertuang di dalam karya sastra. Kita terlihat secara imajinatif, emosional, dan intelektual dengan karya sastra. Baik, itu apresiasi tingkat pertama. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Sudah Pak, terkait dengan apresiasi belum? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang apresiasi drama? Bisa ajukan nama? Setelah kita mempelajari dari awal sampai dengan akhir, kira-kira apa sih apresiasi drama itu? Dengan Mbak Syifa, silakan. Apresiasi drama merupakan kegiatan membaca atau menikmati cipta sastra, khususnya drama baik berupa teks maupun performansi secara langsung. Baik, terima kasih. Berikut. Ada yang punya pendapat lain? Ada? Cukup ya? Baik. Ini. Baik, ya apresiasi drama merupakan kegiatan membaca atau menikmati cipta sastra, khususnya drama baik berupa teks maupun performansi secara langsung. Sampai sini ada yang mau sampaikan? Sudah paham terkait dengan apresiasi drama? Baik, kalau misalnya sudah, ya kita lanjutkan dulu. Ya. Ada penugasan buat kalian. Ya, ini silakan kalian kerjakan. Ya, yang pertama silakan Anda analisis unsur-unsur pembangun menurut cucuk SP. Ya, nanti untuk naskahnya saya bagikan di WhatsApp. Ya, kemudian kalian analisis unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama tadi ada apa? Kemudian ada ya. Kemudian dipresentasikan di pertemuan berikut. Sampai sini untuk penugasan ada yang bisa sampaikan? Baik, jika cukup untuk pemilihan pada pagi hari ini kita akhiri. Ya. Bila yang kami belajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.